Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Satuan Tugas Pangan Polri menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Ya, selain itu Satgas Pangan Polri juga menetapkan 3 produsen dari 5 merek beras terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena telah mengoplos atau menurunkan mutu beras. Dari proses penyelidikan dan uji sampel yang telah dilakukan, Dirtipideksus atau Satgas Pangan menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan sehingga menaikkan status perkara pengoplosan beras atau beras tidak sesuai mutu standar ke status penyidikan. Sejauh ini hasil uji sampel bahwa 9 merek beras di mana 5 merek beras dari 3 produsen beras premium dinyatakan melakukan pelanggaran perlindungan konsumen, yaitu memproduksi beras premium tidak sesuai standar mutu pada kemasan. Satgas Pangan Polri pun melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen, yaitu PM selaku produsen beras merek Sania, Food Station dengan merek beras Sentra Ramos Merah, Biru dan Sentra Ramos Pulen, dan juga Toko SY yang menjual beras jelita dan anak kembar. Melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta Toko SY dengan merek jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal. Para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras tapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan. Kalau mau bisnis yang bener aja lah. Bayar pajak, iya kan? Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Pemirsa, sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI ramai-ramai mengangkat poster berisi dukungan terhadap Palestina saat rapat paripurna ke-25 penutupan masa sidang 4 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta. Para anggota DPR mengutuk keras serangan Israel ke Palestina. Beragam poster dan video berisi dukungan terhadap Palestina menghiasi rapat paripurna ke-25 DPR RI masa sidang 4 tahun sidang 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis siang. Selesailah acara rapat. Ketua boleh interupsi. Bu Ketua, para pimpinan. Momen unik ini terjadi dari interupsi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa yang hendak menutup rapat. Namun Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menginterupsinya. Sukamta mengatakan situasi di Palestina semakin memprihatinkan. Di momen yang sama, layar di ruang paripurna DPR RI juga menampilkan kehidupan sejumlah anak-anak Gaza yang menderita dan kelaparan. Selanjutnya sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PKS mengangkat poster yang mereka bawa lengkap dengan syal rajut khas Palestina. Dan mereka berharap perang ini akan segera usai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Saya rasa cukup.
Pemirsa, kita ke informasi lain. Kabar mengenai amplop acara pernikahan kena pajak sempat membuat heboh di kalangan masyarakat, memicu berbagai pertanyaan dan juga kekhawatiran tersendiri. Akankah pemerintah terus menekan masyarakat dengan beragam pajak yang ada? Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak tidak benar. Pemirsa, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyatakan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk hadiah atau pemberian uang memang bisa jadi objek pajak. Namun apabila pemberian bersifat pribadi, tak rutin juga tidak terkait hubungan pekerjaan, maka tidak dikenakan pajak. Rosmauli pun menambahkan DJP tidak memiliki rencana untuk memungut langsung pajak dari amplop acara hajatan. Pemirsa, petugas terus memburu Rizal Khalid dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Saat ini keberadaan saudagar minyak itu terdeteksi berada di Malaysia. Muhammad Riza Khalid, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, terus diburu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, keberadaan saudagar minyak itu hingga kini tidak diketahui. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeteksi Riza Khalid saat ini berada di Malaysia. Riza Khalid diduga meninggalkan Indonesia sejak Februari lalu atau sebelum ada permohonan pencekalan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi dari Malaysia. Ya, kami juga koordinasi dengan Pak Jaksa Agung kemarin pada saat penyerahan pembahasan pengelolaan pembahasan kepada Kejaksaan Agung. Kami sudah koordinasi dan laporkan kepada beliau posisi yang bersangkutan ada di mana dan beliau sudah tahu yang bersangkutan. Sementara itu, Kejaksaan terus memburu Riza Khalid dengan menjalin koordinasi dengan pihak terkait. Kejaksaan juga melayangkan panggilan pada Riza agar datang dengan keinginan sendiri sebelum dijemput paksa. Terhadap yang bersangkutan berdasarkan pelintasan bahwa yang bersangkutan saat ini katanya kemarin beberapa berdasarkan berada di wilayah Malaysia. Tapi prinsipnya itu merupakan masukan bagi kami dan nantinya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksananya. Dan kami akan berfokus dulu melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Acara. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Praktek haram itu diduga merugikan keuangan negara hingga 285 triliun rupiah.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.